kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali di renungan harian yang setia menyapa kita. Di hari yang baik ini, ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pondasi menjadi unsur yang paling penting dalam sebuah bangunan. Pondasi yang dibangun dengan kuat dan digali dengan dalam bukan saja menentukan apakah sebuah bangunan bisa tegak berdiri atau mudah roboh, tapi juga menentukan seberapa tinggi bangunan dapat didirikan dan seberapa kuat dia menghadapi goncangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam renungan kali ini Yesus mengajarkan pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya, maka dia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di dasar batu yang keras, kuat, dan kokoh. Sebaliknya, orang yang mendengar tapi tidak melakukannya, dia sama seperti seorang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jika persoalan datang yang diibaratkan dengan hujan deras, dengan banjir besar, angin topan, dan badai yang melanda. Jika rumahnya dibangun di atas pondasi yang kuat, dia tidak akan pernah goyah, dia tidak akan pernah rusak, dia tidak akan pernah hilang terbawa arus banjir, sebaliknya dia akan tetap tegak berdiri, kokoh dan kuat. Tapi bagi mereka yang tidak punya pondasi yang kuat, sekali goncangan datang maka dia akan hancur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, secara rohani pengajaran Yesus ini menyatakan bahwa yang pertama, orang yang suka mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia akan memiliki dasar pondasi yang kuat, dia akan memiliki iman yang teguh. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, orang yang teguh imannya kepada Tuhan Yesus tidak akan terombang-ambing hidupnya. Ia akan tetap teguh berdiri di atas dasar iman yang kuat dan kokoh. Dia tidak akan hanyut oleh gelombang, dia tidak akan roboh oleh karena persoalan hidup, dan dia tidak akan hancur oleh karena badai kehidupan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setialah senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Setialah senantiasa melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan dimanapun dan kapanpun juga. Demi kekuatan, demi keteguhan, demi kekokohan hidup kita. Orang yang punya pondasi yang kuat akan siap menghadapi segala goncangan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita tutup di dalam doa, kita angkat pujian, kita nyanyikan bersama-sama.
kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami hari ini. Tuhan mengajarkan kami supaya setiap orang menaruh pondasi yang kuat pada firman Tuhan. Agar kehidupan kami senantiasa kokoh, teguh dan kuat hanya di dalam Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi segala persoalan, kesulitan atau badai dalam kehidupan kami. Tapi kami senantiasa kokoh dan teguh berdiri di dalam Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami hidup seturut dengan firman Tuhan, setia mendengarkan dan setia melakukannya. Sepanjang hari ini, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu, berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya kami beroleh keselamatan yang hanya daripada Engkau. Yang berulang tahun, mari Tuhan senantiasa berkati, yang sedang sakit, mari Tuhan pulihkan, yang bergumul juga Tuhan kuatkan. Ampuni kami atas segala dosa kami karena kasih Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus, kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.